Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah wa misalan ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian sore hari ini yang telah pada hari yang ke-16 ya. Hari yang ke-16, mudah-mudahan kita bisa melanjutkan sampai akhir bulan. Kemarin terkait dengan soal keimanan ya. Saya lanjutkan. Fa'awalu tilkal aqobatul iman. Jadi kemarin kan belum mengingatkan tentang kemungkinan kalau muridnya menjawab, bukankah orang bisa masuk surga dengan iman? Kemudian beliau jawab, benar, cuma sampai kapan dengan modal iman, dan berapa banyak rintangan, kesulitan yang Anda hadapi, yang kalau Anda tidak bisa melewati rintangan itu bisa menghentikan Anda sampai tujuan. Kemudian beliau bertegas lagi, fa'awalu tilka aqobatul iman. Justru awal rintangan itu adalah ujian keimanan. Yang ujian itu wa annahu hal yaslamu min salbi imani amla. Apakah ujian itu bisa membuat Anda selamat dengan memegang teguh iman, atau justru ujian itu membuat iman ini tercerabut. Yang akibatnya wa idza wasala yakunu khaiban muflisan. Atau Anda menjadi orang minimalis. Jadi Anda wa idza wasala, Anda bisa sampai ke surga. Cuma hal yakunu khaiban muflisan. Anda bisa sampai, tapi Anda termasuk di surga itu termasuk orang yang bangkrut, orang yang miskin. Nah, karena amalnya minimalis. Jadi hanya berharap dengan modal iman masuk surga, sehingga disebut di sini sama Al-Hujjatul Islam Al-Ghazali sebagai khaiban, orang yang rugi, orang miskin, miskin muflisan, bangkrut. Apa kamu ingin jadi orang di surga nanti orang yang miskin dan bangkrut? Waqala Al-Hasan Al-Basri, kemudian beliau mengutip makulahnya Hasan Al-Basri, yaqulullahu ta'ala li ibadihi yaumal qiyamah. Jadi kelak Allah berfirman kepada hamba-hambanya di yaumul qiyamah. Jadi Allah berfirman, udkhulu ya ibadil jannah, masuklah ke dalam surgaku wahai hambaku, bi rahmati, dengan rahmatku, waqtasimuha, dan bagilah kenikmatan fasilitas surga itu, bi a'malikum, sesuai dengan amal kalian. Jadi kalau ke surga membawa amal yang cukup, ya otomatis fasilitas yang didapatkan di surga juga cukup. Kalau amalnya banyak, fasilitasnya juga banyak. Amalnya istimewa, ya di surga dia mendapat fasilitas yang istimewa. Tapi kalau hanya modal iman, ya apalagi hanya keyakinan, terus dia bermaksiat, dia harus ke neraka dulu baru di surga, itu pun mendapatkan fasilitas yang minimalis. Bahkan Imam Ghazali mengatakan menjadi orang yang khaiban, yang rugi, yang miskin, muflisan, dan bangkrut. Jadi hanya ingin masuk surga dengan bekal yang minimalis. Tentu Bapak sekalian, kita berharap tidak demikian. Saya kasih cerita bagaimana iman itu harus diuji ya. Di awal-awal Islam di Mekah itu ada satu keluarga yang masuk Islam, yaitu keluarga Ammar bin Yasir. Bapaknya Yasir, istrinya Sumayyah. Jadi Ammar, anaknya dua, Ammar sama Ubaidillah. Jadi bapaknya Yasir dan istrinya Sumayyah. Dan di Mekah itu Rasulullah belum punya kekuatan politik apapun, tetapi memang waktu itu di awal Islam Rasulullah belum mendapat tekanan yang keras karena mendapat proteksi dari pamannya, karena Rasulullah itu secara nasab itu nasabnya orang baik, terpandang, sehingga belum ada upaya untuk melawan Rasulullah secara fisik atau mencederai. Sehingga di awal-awal Islam yang mendapat gangguan fisik itu adalah seorang muslim di level yang status sosialnya bawah. Ya, kita tahu bahwa Sumayyah ini memang awalnya budak, ya, kemudian dinikah sama Yasir, pendatang, bukan orang Mekah asli. Nah, begitu terdengar orang Quraisy, maka satu keluarga ini disiksa dengan sangat keji, diseret di padang pasir, kemudian ditimbuni batu. Ammar, Yasir, Sumayyah, terus begitu. Dan ini sampai terdengar
ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tapi kemudian Rasulullah mendatangi rumahnya Yasir, memberi penguatan kepada Ammar dan kemudian ibunya Sumayyah. Sabron ala Yasir, bersabarlah wahai Yasir, fa inna mau'idukumul jannah, aku melihat engkau telah dijanjikan surga. Karena Rasulullah belum bisa membela, karena Rasulullah sendiri dalam posisi di pressure sangat kuat dan belum punya kekuatan politik pelindung kecuali keluarga beliau. Itu pun tidak semuanya. Seandainya Rasul memusuhi paman beliau sendiri, misalnya Abu Lahab, jadi ada pamannya melindungi, ada pamannya yang memusuhi. Jadi luar biasa ini. Jadi tapi apa yang dijawab oleh Sumayyah? Jadi begitu Yasir diberi semangat, saya ngendikan ke Rasulullah, wahai Yasir, bersabarlah, aku telah melihat engkau dijanjikan surga. Ternyata yang menjawab itu Sumayyah, wanita yang dalam pandangan kita rata-rata tergambarkan wanita orang yang lemah. Ya Rasulullah, inni arruha zahiratan, sesungguhnya aku telah melihat dengan nampak jelas. Jadi bukan Sumayyah itu bisa melihat surga karena keyakinan, keimanan itulah apa yang dijanjikan, apa yang dingendikake Rasulullah diyakini, ya Rasulullah aku telah melihatnya, sehingga siksaan itu tidak mengganggu keimanannya. Jadi ujian keimanan itu juga tidak mudah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita di esok hari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.